أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema yang akan kita bicarakan kali ini adalah at-tadawiyah amrus syari' bit-tadawih, ya. Berobat, perintah Islam, perintah Rasulullah SAW kalau kita sakit, berobat, tidak boleh kita membiarkan begitu saja. Wariya Ahmad wa ashabu sunan wa sahabu Tirmizi an Usamah bin Syariq qala ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ka'anna ala ru'usihim at-tayr fasallamtu summa qa'adtu faja'al a'rab min hahuna wa hahuna faqala ya Rasulullah ala tadawi faqala tadawau fa inna Allah ta'ala lam yada' da'an illa wada'a lahu dawa'. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu begitu datang mereka mengucapkan salam, duduk, ya. Lalu mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ana tadawiyah, apakah kami berobat ya Rasulullah? Kami ini sakit ya Rasulullah, apakah kami berobat ya Rasulullah?" Lalu jawaban Nabi, tadawau, berobatlah olehmu kalau engkau sakit. Fa inna Allah Ta'ala lam yadha' da'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meletakkan penyakit itu, tidak menaruh penyakit, melainkan Allah ada kesembuhannya, ada obatnya. Kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya, yaitu penyakit al-haramu, penyakit tua renta. Jadi orang yang tua renta tidak ada penyakitnya, artinya kembali menjadi muda kembali itu tidak akan mungkin terjadi, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Urwiyan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahabu an Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah lam yunzil da'an ila anzalahu shifa fatadawaw. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah akan menurunkan kesembuhannya, maka berobatlah olehmu. Berobat olehmu. Jangan kita membiarkan penyakit pada diri kita, tidak boleh itu, ya. Tapi kalau mampu diobati, kecuali penyakit al-haram, penyakit tua renta yang tidak ada obatnya, itu pertama. Yang kedua adalah mati yang tidak ada obatnya. Kemudian yang ketiga, Wariya Muslim an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da' bari'a bi iznillah, ya. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit itu memiliki obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit memiliki obat. Fa idza usiba dawa'ud da', apabila kita mengenakan obat penyakit, lalu penyakit itu bari'a, sembuh, itu sembuhnya seluruhnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata tidak dengan obat. Obat itu hanya sebatas sebagai sebab musabab saja. Sebetulnya yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kata Nabi memberikan peringatan, jangan berobat dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti daging ular, daging babi, daging tikus, daging anjing, daging monyet, daging kucing, dan sebagainya. Jangan berobat dari hal-hal yang diharamkan, ya. At-tadawubul muharram. Zahabal jumhur ulama ila hurmati at-tadawu bil khumri wa ghairiha minal muharramat. Ya. Haram menurut jumhur ulama, haram hukumnya berobat dengan barang yang diharamkan. Termasuk khamr, haram hukumnya kita berobat dengan minuman-minuman keras. Berdasarkan hadis, ada 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wariya Muslim wa Abu Daud wa Tirmizi an Wa'il bin Hujrin al-Hadrami anna Tariq bin Suwaid sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Tariq bin Suwaid bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamr.
khamar itu dijadikan sebagai obat. Ya Rasulullah, bolehlah minuman keras ini kita jadikan jadi obat. Lalu jawaban Nabi SAW, innaha laysat bidawain. Khamar itu adalah haram, bukanlah itu obat. Walakin hada itu adalah penyakit-penyakit. Tapi nampaknya ya Rasulullah, orang bisa sembuh dari barang yang diharamkan. Boleh bisa jadi orang sembuh, tetapi Allah akan membangkitkan penyakit baru lagi, penyakit lain daripada itu, karena Allah itu mengharamkan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah wariya Abu Daud an Abi Darda anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah anzala da' wad dawa wa ja'ala li kulli da'in dawa fatadawaw wa la tadawaw biharamin. Yang ketiga, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT menurunkan penyakit dan obat. Penyakit plus obat. Wa ja'ala li kulli da'in dawa. Maka setiap penyakit ada obatnya. Fatadawaw, maka berobatlah olehmu ya umatku, tapi jangan berobat dari hal yang diharamkan. Pertanyaannya Tuan Guru sekarang, bagaimana kalau campur antara barang yang diharamkan dengan barang yang halal? Obat yang campur, dibuat pil misalnya, dibuat minuman untuk jadi obat, tapi ada campuran barang haram di sana. Berdasarkan hadis Nabi SAW, itu boleh hukumnya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, wariya Ahmad wa Muslim wa Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah, qala naha Rasulullah SAW anid dawa'il khabis, yakni as-sam. Rasulullah SAW melarang berobat dengan barang yang keji. Apa itu barang keji ya Rasulullah? As-sammu, itu racun. Berobat dari hal yang diharamkan. Wal qatiratul qalilah ghairu zahirah. Tetapi kalau berapa tetes barang yang haram ini, berapa tetes dari barang yang haram ini, ghairu zahirah, artinya tidak banyak, artinya tidak nampak. Yang haram ini ada campurannya dengan barang yang haram, yang halal, la tuharramu, tidak diharamkan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa izaqtalatu bid-dawa al-murakkab la tuharramu. Apabila campur obat halal dengan barang yang haram sedikit, ya, barang haram itu ghairu zahirah, tidak nampak, tidak terlalu banyak, maka la tuharramu, tidak diharamkan. Misalul qalil, sebagai perbandingan, al-qalil minal harir bisawb, sedikitnya sutra dari pakaian-pakaian yang tidak benang yang tidak sutra, maka itu boleh. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Manar, afadahu fil manar. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Manar. Ma'asyiral muslimin jam'ah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, kalau diperintahkan kita berobat oleh Rasulullah SAW, tapi jangan berobat dari hal yang haram, ya. Tapi kalau ada campurannya, haramnya tidak nampak, halalnya dicampur, haram dengan halal dicampur, menjadi pil misalnya, atau menjadi minuman, menjadi obat, la tuharramu, tidak diharamkan. Dibandingkan dengan sedikit kain sutra tercampur dengan kain yang tidak sutra, maka itu boleh digunakan. Ini dijelaskan di dalam kitab Al-Manar. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.